Seperti biasa, kali ini kita akan kembali membahas tentang beberapa pair yang menjadi fokus. Sekali lagi, all yen saya fokusnya adalah untuk opsi short posisi saja. Jadi all yen ini saya maunya adalah short posisi dengan posisi short saja. Dan ini sudah dilakukan saat price berada di harga ini. Ya, saat di harga ini saya sudah melakukan satu opsi short posisi. Walaupun sebelumnya di H1 belum ada satu signal pun yang menunjukkan harusnya sell di harga ini. Nah, sell-nya baru terjadi harusnya di sini. Di harga ini kan. Jadi di sini. Oke. Ini baru terjadi sebetulnya di harga ini. Di secara satu ya, di secara satu di sini, maka ini adalah setelahnya ini adalah sell stop. Nah, ini harusnya sell stop di harga ini. Oke. Terus karena secara satunya dia sudah berada di bawah nol. Jadi range-nya ini cukup panjang ini dari sini harga ini kita buy di harga ini, otomatis buy-nya ketika harga sampai di harga ini lah. Jadi mungkin di sini range-nya sampai 300 hampir 400 hampir 400 poin. Ini hanya di H1 aja, di H1 hampir 400 poin. Kenaikannya 400. Bayangkan kalau teman-teman punya opsi short di harga-harga yang istilahnya misal contoh di sini kita short ya. Kemudian harga naik lagi, short lagi, naik lagi, short lagi. Saya yakin hasil akhir nanti pasti akan margin call. Kalau pengaturan lotnya kurang diperhatikan karena ya. Lalu sekarang kok ada hitam-hitam ini adalah parabolic SAR. Sepertinya saya tertarik pakai ini karena apa ya, ini enak gitu kita pakai enak, walaupun sebetulnya sama ini parabolik dan ini enak, cuman parabolik itu lebih mendahului gitu loh, lebih mendahului. Contoh di harga ini ya, dia mendahului tren. Jadi di sini sudah ada sinyal buy, sementara sinyal buy-nya baru di harga ini. Jadi kurang lebih sekitar 80-an lah, 80 poin lah ya. Lumayan lah, 80 poin kan lumayan. Jadi mendahului, sama seperti tadi ketika sell di harga ini, dia mendahului dulu. Dia belum ada sinyal sell, dia satu, ya, di sini belum ada sinyal sell, walaupun sudah di bawah signal di sini ya. Tapi ini baru starting point di harga ini. Gitu ya. So far masih kita out posisi GPY, di GPY pun sama masih out posisi. Ini bisa nambah sell sebetulnya di harga ini. Cuman karena ini adalah M5, kita lihat di M15 nya sama ya. Masih bisa nambah sebetulnya. Canadian saya sudah lepas satu. Nanti kita coba sell lagi di Canadian ini. Tentu di M15 nya dia harus ini kita coba pakai lower SLTP saja 20-an aja. Kita pakai scalping ya, di M15 scalping, semuanya confirm bawah 0. Ini sudah menunjukkan area untuk bisa di selling. Itu Aussie ini naik ya, Aussie masih naik, tapi di sini masih cukup bagus untuk bisa di selling. Masih ada sinyal di parabolik di harga ini. Walaupun M15 dia belum di bawah 0 gitu loh. Satunya jelas belum bawah, makanya kita tunggu aja enggak apa-apa. Kita tunggu, siapa tahu ini adalah sinyal yang starting, maka saya sell karena ini ada starting. Saya maunya di Aussie kan, di Aussie yen kan selling, makanya ini adalah sinyalnya awalnya, siapa tahu dia akan bablas turun ke bawah. Ini nanti mendahului gitu. Kalau di M1 sepertinya di M1 sudah ada di harga ini kan. Harga ini sudah ada di M1-nya. Ini juga rata-rata sudah berada di bawah 0.
Ini tinggal kita selling lagi ketika di sini. Jadi di sini mungkin bisa kalau pakai M5 aja. Nah, pakai M5 aja di sini. Nah, sell stop di harga ini. Nah, ini di sini ada dot, kita sell stop di bawah dot ini. Parabolik kita sell stop. Karena beda ini. Berarti ini naik ya. Sementara di beberapa turun semua kan ini. Dia satu, ya kan? Dia turun tapi ini beda sendiri ini. Dia malah naik. Nah, ini maka ini satu clear ya nih. Sepertinya untuk ini saya sudah clear di oke, kita coba selling ya. Kita coba selling di bawah dot aja. Karena bisa jadi dari sini dia langsung naik ya, langsung naik di sini, naik dulu sebelum dia sell. Lebih baik, makanya lebih baik tempatkan sell stop di bawah dot seperti ini, di bawah parabolik untuk penempatan sell stopnya. Karena siapa tahu dia naik kemudian baru kemudian lanjut lagi dia turun. Ya, lihat seperti yang ketahui ini ada gap lah. Ada gap di harga ini. Jadi siapa tahu dia akan nutup gap di harga ini untuk kemudian seperti ini. Ya. Tentu dia DM1-nya sudah naik dia. Kalaupun kita mau buy pun juga bisa sebetulnya. Di sini buy. Nah, nanti tinggal ngatur saja. Ini kan buy. Ini ada sell stop, tidak ada masalah. Kita lock, tidak ada masalah. Sama seperti ISD ini saya masih lock posisi kan. Belum saya apa-apain di sini. Kita tunggu aja nanti sepertinya mau naik apa turun. Gitu. Karena kalau kita lihat secara posisinya sebenarnya juga uptrend gitu. Akan naik juga. Ya, tapi perlu diketahui bahwa di sini pun juga sebenarnya juga ada gap juga di sini. Gitu, jadi mungkin akan naik sampai ke nutup gap sebelum nanti bisa turun. Nah, ini mungkin bisa jadi dari sini dan naik nutup gap seperti ini. Ya, nutup gap yang di sini. Nah, ini baru kemudian nanti continue low. Nah, ini bisa sangat mungkin terjadi kan. Di sini ada gap yang harus diisi oleh price. Sementara masih belum ya, belum di sini sudah ada sinyal naik. Kalaupun kita tambah, tidak ada masalah. Ya, nambah nanti targetnya di sini, otomatis ini sudah nutup semua. Gitu. Oke, so far saya nyaman ya pakai ini. Nyaman artinya nyaman itu pakai MACD cukup nyaman sekali. Ya, cukup nyaman sekali karena memang kita bermain di time frame-nya kita open berdasarkan MACD saja. Sehingga saya merasa nyaman karena MACD-nya open sesuai dengan MACD. Jadi sekali lagi tidak open di luar MACD. Artinya gini, kayak tadi ya, kayak di sini kan. Open ini jelas keliru, artinya apa? Belum ada satu sinyal untuk selling, sudah di selling di harga ini. Ini makanya saya bilang ini di luar MACD ini sudah keliru. Walaupun di sini ada divergen itu loh, tapi ternyata divergennya sampai ke area ini, baru kemudian dia turun. Walaupun divergen itu pasti akan menunjukkan sebentar lagi akan penurunan, melemahnya, dia akan segera melemah kemudian menunjukkan penurunan, tapi nyatanya dari awal sini sampai ini pun sekitar 300, ini lebih dari 300 poin gitu. Kalau dari sini kita tag dari sini ya, mulai starting point divergent di sini ini sekitar lebih kita ini sudah 100 ya, sudah 100 dari sini. Ini dari sini ke sini kan sudah 100 poin gitu loh. Ya, 100 poin cukup tinggi juga kan gitu. Nah, ini adalah satu fase di mana MACD ini menjadi satu alat bantu yang cukup lumayan membantu lah seperti itu. Nah, kayak di sini juga sama, kita juga sama. Kita baik multi time frame, maka di sini harus mencari opsi buy karena dia berada di atas putih ini. Kita harus mencari opsi buy aja di sini. Gitu. Yang mencari opsi buy terutama di sini adalah di candlestick yang bullish engulfing seperti ini ya.
hanya mencari di bullish engulfing aja di sini ya. Kemudian di sini ada bullish engulfing ya, mencari pie-nya di situ. Ini kan belum ada di sini. Di sini kan belum nampak ada bullish engulfing, makanya belum. Kita lihat kalau dia turun sudah lock posisi, saya biarkan aja sampai kapanpun, nanti kita tunggu aja. Itu kan di sini ada gap yang harus diisi, setidaknya ini menjadi satu area nanti akan di touching oleh price ya, gitu, menjadi resisten yang harus disentuh gitu. Nah, ini tipis ya, saya pakai tipis saja stop lossnya. Nah, di sini juga ada sell, saya menahan posisi satu aja tidak ada masalah karena memang ini sama, artinya kalau melihat dari posisi seperti ini teman-teman, ini jelas bahwa saya sellingnya di harga ini ya, saya selling di harga ini. Di sini saya selling, ini yang menjadi satu keliru juga gitu loh. Padahal di sini tidak ada, di range ini tidak ada sinyal untuk sell gitu. Kenapa kok malah melakukan satu posisi short sell di sini? Di sini tidak ada kan? Ini keliru juga kan? Mungkin waktu itu saya pakai ini bearish engulf, tapi ternyata juga kurang bagus ternyata bearish engulfnya. Karena apa? Perhatikan juga ini ada, harusnya di sini ada sell stop di sini. Ya, di sini sell stop saja. Gitu. Nah, sell-nya baru terjadi di harga ini baru boleh di sell karena apa, ini menjadi area untuk ada satu sinyal sell di satunya, baru sell di harga ini, price juga di bawah parabolik sehingga ini baru bisa sell gitu. Kalaupun nantinya naik lagi karena kita ingin maksa dia untuk sell ya, nah ini ada parabolik lagi di sini, ada parabolik lagi baru selling lagi karena sudah di bawah. Karena di sini sudah di bawah 0 gitu, dan di sini sudah confirm di bawah. Nah, ini sudah bawah parabolik sehingga ini bisa untuk sell. Ini pun juga sama, makanya saya pakai ini tipis kan, saya pakai tipis saja 15. Harusnya kan di sini, tapi saya tipis saja 15 tidak apa-apa. Nah, 15 poin aja tidak apa-apa. Oke, itu reason-reasonnya. Nah, tentu ini harusnya M1-nya kita selnya itu di harga ini. Nah, di bawah parabolik ini. Hanya di bawah parabolik. Ya. Harusnya di sini. Ini sell di M1. Kalau kita pakai M5 ya. Ini memang masih low, dia punya. Masih low. Gitu, jadi menunggu sebetulnya. Kita tunggu aja ini masuk aja bawah 0 baru bisa sell lagi. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, di harga ini bisa jadi ya. Toh juga enggak terlalu tinggi juga kan, di sini cuma berapa sih? 5 poin ya, cuma 5 poin saja, enggak terlalu tinggi tapi ya. Oke, itu salah satu reasonnya kenapa teman-teman opsi sell-nya seperti itu. Untuk ini sudah di bawah ini, makanya aman, artinya aman itu ya sudah, nanti kalau dia salah, dia sampai di atas 0 mungkin saya akan lock posisi yang ada di sini. Jadi ini sudah close semua. Jadi di open ini mungkin sudah close semua, tinggal nyisakan ini ya kan. Tinggal nyisakan ini ya sudah, nanti akan kita lock posisi mungkin ya. Kalau dia sampai naik lagi, MACD-nya, MACD-nya naik lagi, mungkin akan kita lock posisi. Itu tidak ada masalah, kita lock. Nah, ini masih di atas 0 kan. Trennya kalau kita ngambil tren secara scalping ya di sini gitu. Dan ada fungsi utama signalnya yang di sini adalah ini, kita tidak bisa open buy ketika price MACD di bawah line merah ini. Jadi hanya open ketika berada di atas line merah seperti ini. Ini kan di atas, ini berarti ini sih buy ya. Ini pun juga buy. Nah, ini tidak bisa, kalau kita sell tidak bisa. Ini kalau kita buy tidak bisa. Karena apa? Ini masih di atas. Walaupun sudah di atas, masih di atas merah, masih di atas 0. Open buy-nya di harga ini. Karena ini sudah MACD-nya di atas sinyalnya di line merah. Gitu. Makanya di sini ini menjadi satu. Mungkin kalau kita ingin, katakanlah saya bilang tadi, kita ingin memaksa sell. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin waktu itu saya juga lagi ingin maksa sell, makanya bisa melihatnya di sini aja.
Ini harapannya ini adalah range untuk bisa sell, tapi ternyata kan enggak nih. Ini malah apa? eh, Justru ini tidak digunakan untuk buy gitu loh. Buy-nya ketika malah di sini ini buy. Ada satu candlestick yang di atas ini adalah buy. Harusnya buy-nya di sini. Nah, di harga ini kita buy. Itu. Dan juga di sini adalah buy juga. Di sini juga buy karena di atas signal. Kan lumayan 100 poin. Tinggi juga kan gitu. Itu. Itu beberapa alasan teman-teman. Ada pertanyaan nanti sampaikan di WhatsApp number 0859 1097 1932 13 nomor. Nanti akan kita jawab satu persatu semua pertanyaan yang masuk. Apabila akunnya ingin di manage, silakan sampaikan di WhatsApp nomor ini. Terima kasih. Have a nice day.